Oke, kali ini kita akan melakukan unboxing dari HT Yaesu FT4X ya. Ya, ini bisa dibilang sih merupakan HT koan terbaru dari Yaesu ya. Sekaligus merupakan HT dual band paling terjangkau dari Yaesu. Ya, tetapi meskipun terjangkau, dia kualitasnya tetap mantap nih. Karena Yaesu itu adalah brand Jepang, jadi kualitasnya tetap mempertahankan kualitas standar Jepang ya. Nanti kita lihat kualitas seperti apa. Build kualitasnya tuh oke banget. Tapi sebelumnya kita bahas packagingnya dulu nih, kardusnya nih. Nah, kardusnya dibalur oleh warna dominan hitam dan coklat, dua warna itu saja, dan di sini ada tulisannya Yaesu brandnya, terus dia dual band ya, VHF dan UHF, terus juga ada FM transceiver yaitu radio ya. Jadi ini bisa ada radionya juga. Di sini ada tipenya FT4X dan di sini ada bahasa nih. Bahasanya ada 4 bahasa macam-macam, dan di sini ada sketsa dari bentuk HT-nya nih. Cakep kan? Nah, kalau untuk bagian bawah seperti ini nggak ada apa-apa. Kalau bagian atas nih ada kayak ya tipe-tipe badan barcode-nya. Di sini juga ada hologram dari distributornya LKJA. Dan kalau bagian samping kiri nggak ada apa-apa. Kalau bagian samping kanan, nah ini ada stiker postal ya. Jadi ini HT Yaesu ini udah terdaftar resmi di kementerian dan udah standar, sesuai standar Indonesia. Jadi udah teruji nih. Jadi bukan HT abal-abal yang tanpa postal. Teruji lah, udah lolos sesuai dengan spesifikasi yang dia klaim. Langsung aja kita buka ya. Cara bukanya tuh di bagian bawah sini kita congkel. Nah, kita tarik ke sini. Nah, dia compact ya. Nah, dapat apa aja nih? Nanti kita lihat. Wow. Oke, jadi ini kita dapat ya. Pertama-tama kita dapat nih kartu garansi. Kartu garansi ini ya ini untuk klaim ya kalau terjadi apa-apa. Ini distributornya PT Lakonia Komunikasi Jaya Abadi dan dia garansinya setahun ya. Berikut jasa dan spare part. Jadi ya kalian akan aman sama setahun, worry free lah. Lalu kita dapat di sini ada panduan dari chargernya ya, dari baterainya ya. Ini ada maksimum minimum suhunya segala macam ya. Kalian bisa baca-baca di situ. Lalu di sini kita dapat operating manual. Nah, ini operating manual ini untuk setting-setting, tapi kita juga dapat yang ini nih, bahasa Indonesianya nih ya. Jadi udah, karena kalau mau setting-setting ini juga ada versi Indonesianya, versi simpelnya ya, jadi kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Lalu kita lihat bodinya nih. Nah, body seperti ini, kecil kan, compact, dan dia emang HT yang mungil. Dan kalau kita lihat di bagian belakangnya nih silver ya warnanya. Terus di sini ada karet ya, jadi di sini ada detail karet. Karet ini ya berfungsi untuk ya mencegah konslet ya, jadi kalau kena cipratan air gitu jadi masih bisa aman lah. Ada karet di sini warna oranye. Terus di sini ya cukup rapi sih, jadi halus dan agak kasar, jadi kokoh juga nih. Langsung aja kita pasang dengan baterainya ya. Baterainya itu kita dapatnya 1750 mAh ya, miliampere hour, 7,4 volt, 12,95 Wh. Tipenya SBR28. Dia udah lithium ion ya. Dan sini ada segel-segelnya nih. Langsung aja kita pasang. Nah, pasangnya itu caranya diklik aja nih. Terus diklik. Nah, di sini ada congkelannya kalau mau buka tuh dan masukin. Oke. Jadi seperti ini ya. Ya, lalu di sini ada antenanya nih. Nah, antenanya itu mantep ya, tuh kayak tebel, kayak berisi gitu ya. Dikokoh gitu ya. Dan di sini jenisnya SMA female ya. Jadi modelnya diputer gitu nanti masangnya. Dan kalau kalian lihat di sini ada tulisannya, ada FM. Jadi kalian bisa radio FM. Terus ada 136, 174 sama 400 sampai 470. Jadi bisa VHF dan UHF. Jadi ini antena dual band sekaligus bisa menangkap radio FM ya. Nih langsung aja kita pasang di sini, diputer aja. Nah, lalu kita di sini dapat adaptor rechargernya. Nah, adaptornya ini tipenya SAD26 ya. Ya, lalu inputnya 100 sampai 240 volt ya. Jadi ini bisa cocok dengan colokan Indonesia ya. Karena selain ini ini udah standar Indonesia nih. Dan inputnya kalau Indonesia kan 220 volt ya. Jadi pas banget nih, masuk dalam range. Dan di sini 0,4 ampere. Kalau outputnya itu 12 volt 1 ampere. Ya, dan juga ini bisa dilepas-lepas ya tuh. Jadi menyesuaikan. Tapi kalau di sini kita udah dapatnya adaptor yang sesuai dengan colokan di Indonesia. Jadi kalian nggak perlu pakai adaptor lagi. Dan ini modelnya jenisnya switching ya. Jadi ini ringan nih dan compact ukurannya. Nanti dipasangkan dengan mangkoknya nih. Mangkoknya ini
Tipenya itu SBH22 rapid charger ya. Terus inputnya 12 volt 1 ampere, outputnya 8,4 volt 800 miliampere. Sini ada karetnya juga jadi nggak gampang goyang. Nanti kalau ditaruh coloknya ke sini nih di bagian belakang. Set, colok gitu. Nanti kalau mau dicas tinggal nah, jadi penampakannya nanti seperti ini. Lalu di sini kita dapat belt clipnya. Nanti belt clipnya dipasangkan di sini. Dia nyangkutnya ke body langsung ya. Jadi di sini. Oke. Kita singkirkan dulu. Nanti kita lihat lebih detail dari HT-nya ini. Oke, jadi seperti ini ya bentukan dari Yaesu FT4X ya. Ini bisa kita lihat merupakan HT yang sangat kompak ya. Tuh kecil sekali. Langsung aja kita ukur ya untuk membuktikan. Ini ada alat ukur di sini. Dari lebarnya dulu ya. Lebar dari sini ke sini itu sekitar 6 cm. 6 cm kurang dikit. Lalu kalau dari tingginya, tinggi body only dari sini sampai ke sini itu sekitar 9 cm. Tapi kalau dari sini sampai antenanya, ujung antenanya itu sekitar 25 cm. Nah, kalau antenanya doang itu sekitar 16 cm. Dan untuk ketebalannya itu sekitar 3 cm. Udah plus baterainya ya. Ya jadi ini merupakan HT yang sangat compact ya. Langsung aja kita timbang ya. Berapa sih beratnya? Ini meskipun compact tapi build quality-nya mantap, jadi cukup firm nih. Kita lihat, coba kita timbang. Sekitar 227 gram. Berikut antena, baterai tanpa belt clip ya. Sekitar segini. Jadi ini cukup ringan ya. Dan dia compact ukurannya. Oke, langsung aja kita lihat untuk di bagian build quality-nya nih. Bisa kita lihat dari karet-karetnya nih dan bodinya nih. Kalau kita pegang, kalau kita rasakan, kalau kalian rasakan, itu kokoh banget. Kalau dipegang tuh berasa mantep lah gitu. Ya berasa lah kalau HT berkualitas sama yang biasa gitu kan, itu berasa bedanya kalau dipegang. Dan ini kita bisa lihat karet pititnya tuh bahkan ada kayak alurnya ya. Dan dia nongolnya sangat kentara ya. Jadi megangnya, gripnya nggak licin dan dia agak miring gitu ya. Jadi sangat pas untuk di jempol kita. Ini ada bagian depannya seperti ini dan bagian samping kanan ada lubang speaker aux ya, speaker dan mic. Nah dia bukannya juga ke samping ya. Jadi kalau kayak gini tuh nggak gampang patah lah ya, nggak ngeganjel gitu kan kalau bukannya seperti ini. Dan dia colokannya ini sama dengan HT Motorola ya, jenis colokannya. Jadi kalau kalian cari earsetnya tuh cari yang model untuk Motorola itu bisa CP gitu. Untuk bagian belakangnya polos aja seperti ini, dia simple. Di sini kalau bagian atas dia ada tombol knob ya. Knob ini buat power dan volume. Nah kalau kita nyalakan seperti ini. Dan dia antenanya juga mantep nih, tebel ya. Jadi berasa kayak berisi gitu ya, kecil tapi berisi. Nah dia itu powernya 5 watt ya, 5 watt VHF dan 4 watt untuk UHF nya. Handy talkie itu ketentuannya maksimal power 5 watt ya. Kalau lebih dari itu tidak direkomendasikan dan biasanya tuh gak ada izinnya, nggak bisa dapat izinnya juga, karena itu berbahaya untuk kesehatan otak kita. Karena begitu kita transmit, kalau HT itu kan pasti dekat dengan kepala kita antenanya ya. Jadi HT itu idealnya nggak boleh besar-besar powernya, maksimal 5 watt saja sesuai dengan standar internasional nih regulasinya. Dan juga dia udah ada radio FM. Jadi ini HT yang compact dan cukup lengkap fiturnya. Nah untuk memorinya itu sekitar 200 channel ya. Jadi kalian bisa nyimpan dan kalian bisa kasih nama juga dengan secara manual juga di sini. Ya dan untuk pencet-pencetannya nih, karetnya, keypadnya, Yaesu itu terasa solid ya. Tuh. Jadi kasnya Yaesu tuh dia keras, solid dan mantep gitu. Langsung ada cetek, cetek, kasih pencet nih, cetek, 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 cetek. Jadi tombolnya juga mantep, gak goyang-goyang gitu kayak HT yang biasa. Kalau HT yang biasa atau murah itu tombolnya udah goyang-goyang gitu. Ini ini mantep tuh. Dan ini baterai juga kokoh ya tuh, gak goyang-goyang tuh. Jadi emang mantep lah. Ya meskipun harganya terjangkau tapi buat quality-nya jempolan nih, karena udah ada standar Jepang ya. Yaesu kan brand Jepang. Oke, jadi sekian ya unboxing dari HT Yaesu FT4X ya. Ini bentuknya bisa kita lihat ya, kecil, compact dan desainnya juga cakep ya. Ya kecil-kecil tapi berbobot gitu ya, berisi. Nah, dan dia juga build quality-nya mantap meskipun harganya yang terjangkau ya. Ya kalau kalian tertarik kalian bisa cek di toko kami di JD Corner, ada di Tokopedia dan Shopee, linknya ada di deskripsi. Dan pokoknya tenang aja, barang-barang yang kami jual pasti baru, original dan bergaransi resmi tentunya. Kami juga akan bantu after sale service-nya. Jadi jika ada apa-apa tinggal hubungi kami akan bantu proses klaimnya. Pokoknya worry free ya sampai beres. Oke, jadi gitu aja ya. Hati-hati dengan barang palsu. Cus.